Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tria Anggraini dari Prodi Proteksi Tanaman yang pada hari ini akan membahas tentang berbagai hal tentang jamur. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, maka di video saya kali ini saya akan membahas tentang pengenalan mikologi. Apa itu mikologi dan apa hubungannya dengan jamur? Untuk itu tetap saksikan ya. Mikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu mikos dan lagos. Mikos yang berarti jamur dan lagos yang berarti pengetahuan. Jamur termasuk ke dalam kingdom fungi karena jamur tidak memiliki pigmen klorofil atau bersifat heterotrof sehingga tidak dapat memasak makanannya sendiri. Jamur memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya jamur merupakan organisme eukariotik, multiseluler, dan ada juga yang uniseluler, dan masih banyak lagi lainnya. Jamur memiliki struktur tubuh yang berbeda. Salah satu struktur tubuh jamur diantaranya adalah adanya hifa jamur dan juga spora jamur. Hifa jamur biasanya berbentuk seperti benang yang terdiri dari berbagai bagian diantaranya dinding sel, nukleus, dan lain sebagainya. Sedangkan spora jamur biasanya digunakan sebagai alat untuk bereproduksi. Kemudian, jamur dibagi menjadi beberapa kelas, di antaranya ada kelas Basidiomycota, kelas Ascomycota, kelas Geomycota, kelas Zygomycota, kelas Oomycota, kelas Deomycota, dan masih banyak lagi. Jadi, kelas jamur yang pertama akan kita bahas merupakan jamur Basidiomycetes atau jamur Basidiomycota. Jamur Basidiomycetes merupakan jamur dengan kelompok terbesar kedua setelah Ascomycota yang memiliki siklus hidup seksual dan aseksual. Jamur ini juga sering disebut sebagai jamur tudung karena struktur tubuh buah seperti tudung. Hal ini juga yang membuat jamur ini terkenal karena tubuh buahnya yang mencolok. Jamur ini sering ditemukan pada tumpukan jerami dan juga sekam-sekam padi yang telah lama didiamkan dan banyak tumbuh pada musim penghujan. Jamur dari kelas ini memiliki ribuan spesies dengan bentuk yang berbeda-beda. Jamur dalam kelompok ini memiliki beberapa miselium, di antaranya Selanjutnya, kita akan membahas tentang jamur dari kelas Ascomycetes. Kelompok jamur ini disebut juga sebagai syak fungi karena jamur ini memproduksi spora pada bagian reproduksi seksual yang berbentuk seperti kantung. Jamur kelompok ini juga disebut sebagai jamur kantung karena tubuh buahnya yang mirip seperti kantung. Tubuh buah jamur ini memiliki berbagai macam warna dan karakteristik tersendiri. Dan pada kali ini kita juga akan membahas tentang jamur air atau Oomycetes. Kemudian jamur dari kelas Zygomycetes yang merupakan jamur dengan hifa tidak bersek. Dan yang terakhir merupakan jamur dari kelas Deuteromycetes atau jamur yang tidak sempurna. Dan perlu diketahui bahwa jamur dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, di mana kelompok jamur yang bereproduksi secara seksual mengandalkan spora. Jamur sendiri dapat bersifat saprofit, antagonis, dan patogen terhadap makhluk hidup lainnya. Ini merupakan contoh dari jamur saprofit yang ada di lingkungan saya. Ciri-cirinya tumbuh di batang kayu yang sudah mati. Ini juga merupakan jamur saprofit yang ada di lingkungan saya yang bisa dimakan atau dikonsumsi.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.